Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita belajar tematik lagi muatan IPS. Dan pada hari ini IPS kita masuk ke tema baru, yaitu tema 5C. Yang lain sudah selesai pembahasannya, muatan yang lain. Sementara IPS baru masuk tema 5C. Baik teman-teman ya. Insya Allah hari ini pembahasannya cuma satu subtema ya teman-teman, dan insya Allah juga pembahasannya tidak berat ya, mudah dimengerti ya insya Allah kalau teman-teman seksama, kemudian juga fokus ya mendengar sekaligus juga menyimak layar dari materi yang ada pada hari ini. Baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman ya, interaksi sosial ya. Interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial apa itu? Yaitu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Itu dia maksud atau arti dari interaksi sosial ya. Kita kembali lagi mengingat bahwasanya kita manusia adalah makhluk sosial ya teman-teman ya, artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan salah satunya juga kita manusia pasti berinteraksi dengan orang lain ya. Interaksi itu untuk apa katanya? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita berupa makanan ya, kemudian pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang sudah pasti kita tidak bisa memenuhi sendiri ya, butuh bantuan orang lain. Nah, kebutuhan itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya interaksi dari satu orang ke orang lain, atau antara satu orang kepada kelompok, atau antara individu dengan atau kelompok dengan kelompok ya. Itu dia interaksi sosial. Mari sama-sama kita baca lagi teman-teman biar lebih paham. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok ya. Individu dengan individu, terus kelompok dan kelompok, atau antara individu dengan kelompok ya, begitu teman-teman ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah interaksi sosial. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita akan belajar tentang apa sih yang terjadi ya, interaksi sosial yang ada di dataran tinggi ya. Kembali kepada kenampakan alam teman-teman ya, yang sudah kita pelajari ya. Kenampakan alam ada yang buatan atau ada juga kenampakan buatan ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu maksudnya yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kenampakan alam tersebut. Kemudian ada juga yang kenampakan alam tersebut adalah buatan manusia. Misalnya danau yang tadinya tidak ada danau, kemudian digali oleh manusia, dibuat danau. Itu adalah salah satu kenampakan alam buatan contohnya. Baik, apa saja yang terjadi di interaksi sosial di dataran tinggi? Ini dia teman-teman ya, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian dari dataran tinggi ya. Dataran tinggi adalah dataran di permukaan bumi yang tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Itu dia ya. Yaitu apa teman-teman? Dataran tinggi adalah dataran di permukaan bumi kita yang tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ada ciri-cirinya dari dataran tinggi tersebut ya. Yang pertama, beriklim sejuk teman-teman ya. Sejuk, adem gitu ya. Kemudian pertanian dibuat secara terasering ya. Terasering itu bertingkat ya teman-teman ya, namanya terasering. Terus memiliki udara yang kering ya. Dan yang terakhir, jarang hujan. Itu dia contoh-contoh atau ciri-ciri iklim
ciri-ciri dari dataran tinggi. Berikutnya ini dia ya. Ada manfaat dan juga ada contoh dataran tinggi di Indonesia. Contoh manfaatnya dulu teman-teman ya. Manfaat dataran tinggi ya diantaranya adalah untuk perkebunan. Karena apa? Biasanya kalau dataran tinggi itu subur tanahnya, jadi cocok untuk ditanami sayur-sayuran ya, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian bisa dimanfaatkan juga untuk daerah wisata. Nah, karena udaranya sejuk, kadang-kadang sering dibangun karena udaranya sejuk, bersih, kemudian juga suasananya yang asri, dijadikan tempat wisata buat orang jalan-jalan ya, misalnya ke puncak ya. Orang-orang ingin merasakan udara yang sejuk, biasanya tinggal di Jakarta panas, bising dan sebagainya ya. Kemudian orang-orang untuk berlibur ke daerah sana ya, untuk menikmati keindahan alam. Terus ada untuk juga diperuntukkan untuk pelestarian flora dan fauna ya. Di daerah dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan untuk pelestarian flora dan fauna ya. Ya mungkin tumbuhan atau binatang tersebut yang cocok hidup di dataran tinggi ya, seperti itu. Jadi diperuntukkan bagi pelestarian flora. Flora itu tumbuhan ya, dan fauna. Fauna itu hewan atau binatang. Terus menjadi daerah resapan air ya, karena banyak pohon ya di sana ya. Banyak pohon, maka otomatis menjadi tempat daerah resapan air. Nah, alhamdulillah nih Indonesia karena luas negaranya, jadi alhamdulillah juga memiliki dataran tinggi. Contohnya yaitu dataran tinggi Gayo, itu adanya di Aceh. Kemudian ada di dataran tinggi Karo, yaitu adanya di Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada juga dataran tinggi Dieng. Ini yang sangat terkenal sekali ya teman-teman ya. Saking dinginnya Dieng tuh sampai embunnya kalau pada waktu-waktu tertentu itu jadi salju gitu ya. Salju jadi es maksudnya ya. Jadi embunnya itu berubah jadi es ya di pucuk-pucuk daun atau rumput. Berikutnya, interaksi sosial di dataran tinggi. Ya, kita simak coba. Tanaman teh tumbuh subur di dataran tinggi dan pegunungan. Para petani teh menjaga agar daun teh yang dihasilkan memiliki kualitas bagus. Ketika masa petik atau panen, daun teh dikumpulkan untuk dipasarkan kepada distributor dan konsumen. Dalam kegiatan pemasaran, daun teh dikumpulkan kepada pengepul yang kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Interaksi sosial yang terjadi selama pemasaran daun teh adalah antara petani teh, antara pengepul, ada distributor dan juga konsumen. Yaitu dia ya, gambaran interaksi sosial yang terjadi di daerah dataran tinggi ya. Dikatakan bahwa di sana ada banyak luas kebun teh ya. Kemudian otomatis interaksi yang terjadi di sana adalah antara petani teh ya, pengepul tuh yang ngumpulin hasil panen teman-teman ya. Kemudian ada distributor ya, dan yang terakhir konsumen ya. Baik, itu dia interaksi sosial di dataran tinggi. Berikutnya kosong ya. Tandanya apa? Ada sesuatu yang cukup penting untuk teman-teman tahu ya. Baik, mohon perhatian teman-teman ya di pembelajaran tematik SBDP kalau tidak salah ya, hari Jumat kemarin tuh sengaja Bu Guru tugasnya itu ada di tengah ya. Ternyata ada dari teman-teman yang menanyakan hari ini tidak ada tugas ya, padahal ada ya. Cuma Bu Nisa memang menulisnya itu ada di tengah-tengah materi, biasanya di akhir-akhir terus. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih ke teman-teman, apakah selama ini video pembelajaran Bu Guru ini ya di skip sama teman-teman, artinya hanya bagian akhir saja, supaya apa? Cuma mau lihat tugasnya doang hari ini apa, habis itu udah dilaporin ya. Itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Itu merugikan teman-teman sendiri, karena teman-teman jadi nggak paham pembahasannya apa ya, nggak ngerti. Apalagi nanti kalau pas ujian, karena videonya di skip ya, dicepetin gitu.
Jadi nggak tahu ya teman-teman ya, hanya pengen ngelihat tugasnya aja. Jangan seperti itu ya teman-teman ya, sebab kalau seperti itu yang merugi adalah teman-teman sendiri. Jadi mohon mulai sekarang dan seterusnya kalau ada video pembelajaran dilihat dari awal, terus sampai tengah, sampai terakhir. Jangan cepetin, jangan di-skip, nggak boleh teman-teman ya, tidak boleh. Baik, lanjut. Ya, hari ini selesai. Alhamdulillah teman-teman, karena hari ini Bu Guru ada rapat. Ya, khawatir nanti malah jadi slow respon tugasnya teman-teman. Jadi silahkan biar Bu Nisa tahu siapa yang udah melihat video ini atau belum. Silahkan ditulis namanya ya, seperti pernah juga seperti itu. Tulis nama kalian di kolom komentar, tandanya kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Seperti itu ya teman-teman ya, tolong jangan di skip, jangan dicepetin videonya ya, hanya untuk melihat tugas, tidak boleh seperti itu. Silakan teman-teman di komentar, kolom komentar, tulis namanya. Ya, hari ini Bu Guru ada rapat, jadinya tidak bisa menyimak dengan fokus ya hasil kerjanya teman-teman. Jadi tulis komentar aja. Terima kasih teman-teman. Ya, semoga paham, semoga kita bisa kerjasama. Teman-teman juga semoga bisa jadi siswi yang soleh-soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.